Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Fariza Ibnu Adam, MSI, selaku dosen pengolahan citra digital. Kami dari kelompok 6 akan membahas proyek UTS pengolahan citra digital yang berjudul penerapan OpenCV untuk deteksi wajah pada gambar dan video webcam. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Andaria Sinta Permana, dan teman saya Najwa Nur Sadrina. Overview-nya yang pertama ada pendahuluan, kedua ada landasan teori, yang ketiga ada implementasi atau demo program dan hasil, yang keempat ada penutup. Yang pertama, pendahuluan, pentingnya teknologi deteksi wajah dalam era digital yang terus berkembang dianggap sebagai inovasi yang sangat penting karena dapat mengidentifikasi dan membedakan karakteristik unik dari wajah manusia menggunakan sistem komputer. Pengenalan wajah juga menjadi sebuah tantangan yang kompleks karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Salah satu alasan utamanya adalah variabilitas posisi wajah dalam gambar, seperti pengambilan gambar yang kurang jelas, perbedaan bentuk, penggunaan kacamata yang dapat membingungkan sistem dalam mengenali wajah. Dengan menggunakan OpenCV, kita dapat mengimplementasikan algoritma deteksi wajah seperti Hardcascade Classifier untuk mengidentifikasi wajah manusia dalam gambar statis maupun video real-time yang diambil oleh webcam. Makalah ini akan membahas tentang penerapan teknologi OpenCV untuk mendeteksi wajah pada gambar dan video yang diambil menggunakan webcam dengan menggunakan platform Google Colab. Tujuan utama pembuatan makalah ini adalah untuk menjelaskan bagaimana teknologi OpenCV dapat digunakan secara efektif dalam mendeteksi wajah pada gambar dan video yang diambil menggunakan webcam. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada citra. Pengertian citra secara harfiah merupakan gambar pada bidang dwimatra atau dua dimensi. Citra merupakan fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Sumber cahaya menerangi objek, objek memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut. Pantulan cahaya ini dapat ditangkap oleh alat-alat optik sehingga bayangan objek yang diterima disebut citra terekam. Yang selanjutnya ada pengolahan citra digital, adalah disiplin ilmu yang memfokuskan pada perbaikan kualitas gambar, seperti meningkatkan kontras, mengubah warna, dan merestorasi citra. Selain itu juga melibatkan transformasi gambar seperti translasi, rotasi, skala, dan transformasi geometrik lainnya. Pengolahan ini juga mencakup pemilihan citra ciri yang optimal untuk analisis, penyimpanan data setelah mengalami reduksi dan kompresi, transmisi data, dan proses data secara keseluruhan. Sebuah diagram sederhana yang menggambarkan proses pengolahan citra dapat dilihat pada gambar yang di samping. Itu ada input citra, terus selanjutnya pengolahan citra, terus outputnya juga citra. Yang selanjutnya ada OpenCV atau Open Source Computer Vision Library. Adalah salah satu perpustakaan software yang ditujukan untuk mengolah citra dinamis secara real-time, yang dibuat oleh Intel dan sekarang didukung oleh Willow, Garage, dan ISIS. OpenCV memiliki antarmuka yang mendukung bahasa pemrograman C++, C, Python, dan Java, termasuk untuk sistem operasi Windows, Linux, Mac OS, iOS, dan Android. Dengan OpenCV, pengembangan dapat mengakses berbagai fitur seperti deteksi objek, pengolahan wajah, segmentasi gambar, pencocokan pola, estimasi gerakan, dan banyak lagi. Selanjutnya ada deteksi wajah. Pendeteksian wajah merupakan langkah pertama yang esensial.
dalam sistem pengenalan wajah yang digunakan dalam identifikasi biometrik, serta dapat dimanfaatkan untuk mencari atau mengindeks data wajah dari gambar atau video yang mengandung wajah dengan variasi ukuran, posisi, dan latar belakang yang berbeda-beda. Deteksi wajah adalah proses dalam visi komputer yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan lokasi wajah manusia dalam gambar atau video, dengan tujuan utama untuk menemukan area di gambar yang mengandung wajah manusia dan mengambil informasi tentang posisi relatif, ukuran orientasi, dan ekspresi wajah. Selanjutnya ada pengenalan pola adalah proses yang melibatkan pengenalan objek menggunakan berbagai teknik. Salah satu teknik yang umum digunakan dalam pengenalan pola adalah pencocokan pola, yang khususnya digunakan dalam pengolahan citra digital. Dalam pengenalan wajah, sistem menggunakan pengenalan pola untuk mengenali pola-pola spesifik seperti mata, hidung, dan mulut dalam sebuah gambar guna mengidentifikasi individu. Selanjutnya ada kamera webcam, yang merupakan singkatan dari web kamera, adalah sebuah perangkat keras yang biasanya terhubung dengan komputer melalui port USB atau port lainnya. Fungsinya adalah untuk mengambil gambar atau merekam video secara langsung pada komputer. Kamera webcam sering digunakan untuk berbagai tujuan seperti video konferensi, panggilan video, pengambilan gambar selfie, merekam video, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Google Colab atau Google Collaboration, adalah platform baru yang diperkenalkan oleh Google Internal Research untuk membantu para peneliti pengolah data pembelajaran, khususnya dalam konteks machine learning. Colab memiliki fungsionalitas yang mirip dengan Jupyter Notebook dan menggunakan penyimpanan data Google Drive di lingkungan code yang memungkinkan pengguna menulis dan mengeksekusi kode Python tanpa perlu instalasi tambahan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa, dipersilakan. Baik, izin melanjutkan. Nah, di sini kami telah membuat kode program untuk sistem yang kami buat. Langkah pertama yaitu kita perlu mengimport beberapa libraries guna menyertakan elemen seperti gambar dan JavaScript dalam notebook, menjalankan kode JavaScript dari Python dan mendapatkan hasilnya kembali ke Python. Untuk mentransfer data, gambar, atau file lain dalam format teks untuk operasi-operasi seperti deteksi wajah, pengenalan objek, manipulasi gambar, tracking objek untuk operasi cepat pada arrays, untuk tugas seperti perubahan ukuran untuk menghindari masalah keamanan seperti serangan cross-site scripting atau XSS, serta untuk mengukur waktu. Untuk library-nya itu ada dari sini sampai sini. Kemudian yang kedua, terdapat fungsi atau beberapa fungsi pembantu untuk melakukan konversi antara tipe dan format data gambar yang berbeda-beda. Yang pertama ini ada function untuk mengubah objek JavaScript menjadi gambar OpenCV. Kemudian ada kode untuk mendekode gambar base64. Kemudian ada kode untuk mengonversi byte ke array NumPy. Kemudian ada kode untuk mendekode array NumPy menjadi gambar OpenCV BGR. Kemudian terdapat function untuk mengubah gambar kotak pembatas persegi panjang OpenCV menjadi string byte base64 untuk di-overlay pada aliran video. Kemudian ada kode program untuk mengonversi array ke gambar field. Kemudian ada kode program untuk format bounding box menjadi PNG untuk return. Kemudian ada kode program untuk format return string. Selanjutnya,
pengklasifikasi hard kaskade karena kita menggunakan algoritma pendeteksi objek sederhana yang disebut hard kaskade dari OpenCV yang memiliki model deteksi wajah yang sudah terlatih pada gambar dan video yang diambil dari webcam. Kita harus menginisialisasi model deteksi wajah hard kaskade. Ini untuk kode programnya. Kemudian kita akan menggunakan kode program di bawah ini untuk mengambil gambar pada kamera webcam komputer, kemudian menyimpannya dengan nama file dan kualitas tertentu. Nah, ini untuk kodenya itu dari sini sampai sini. Kemudian selanjutnya itu ada kode program untuk mengubah ukuran output agar sesuai dengan elemen video. Kemudian ada kode program untuk menunggu sampai gambarnya itu tertangkap gitu ya. Kemudian ada kode program untuk mengambil gambar dari video yang diputar, mengetikkan streaming video, melakukan beberapa pembersihan, dan mengembalikan gambar yang ditangkap sebagai data URL yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menampilkan sebagai gambar atau menyimpannya. Nah, kemudian dilanjutkan ada kode program untuk mendapatkan data foto. Selanjutnya ada kode program untuk mendapatkan gambar berformat OpenCV. Kemudian ada kode untuk grayscale image. Selanjutnya ada kode program untuk mendapatkan koordinat bounding box wajah menggunakan hard kaskade. Selanjutnya ada kode program untuk menggambar bounding box wajah pada gambar yang telah ditangkap tadi. Kemudian ada kode program untuk menyimpan gambar. Selanjutnya ada fungsi untuk mengambil foto menggunakan perangkat webcam dan menyimpan foto tersebut dengan nama file foto.jpng. Nah, ini untuk kodenya itu. Selanjutnya ada kode program untuk menampilkan gambar yang baru saja diambil. Kemudian jika terjadi kesalahan, maka kesalahan tersebut akan ditampilkan jika pengguna tidak memiliki webcam atau jika mereka tidak memberikan izin kepada halaman tersebut untuk mengaksesnya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kode program di bawah ini untuk menjalankan kode pada video webcam. Dimulai dengan memulai streaming video menggunakan webcam pada komputer sebagai input, kemudian menjalankan setiap frame melalui program kita sebelumnya, atau deteksi wajah, dan membuat gambar overlay yang berisi bounding box, kemudian melapisi gambar bounding box kembali ke frame berikutnya dari video stream. Nah, ini untuk langkahnya ya. Ini untuk langkah-langkahnya. Untuk alurnya, next. Kemudian ada kode program untuk JavaScript membuat streaming video langsung dengan benar menggunakan webcam sebagai input. Selanjutnya ada function untuk membersihkan dan membebaskan sumber daya yang terkait dengan pemutaran video dan elemen terkait lainnya dalam halaman web, menghindari kebocoran memori dan memastikan bahwa elemen-elemen ini tidak lagi berinteraksi atau mempengaruhi DOM setelah dihapus atau dihentikan. Selanjutnya ada function yang membuat loop terus-menerus menangkap gambar dari sebuah elemen video dan mengonversinya menjadi JPG dalam bentuk data URL, sambil memberikan mekanisme untuk menghentikan proses tersebut. Selanjutnya, ada kode program untuk menyiapkan sebuah struktur elemen HTML di halaman web yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi atau status dari suatu model. Selanjutnya ada kode program untuk menampilkan stream video dari kamera belakang perangkat dengan tambahan sebuah elemen gambar yang dapat digunakan untuk overlay. Nah, selanjutnya ada kode program untuk memulai streaming video, menampilkan instruksi untuk pengguna, menangkap konten video, dan memungkinkan pengguna untuk menghentikan demo atau streaming dengan interaksi. Selanjutnya ada kode program untuk mengatur penayangan gambar beserta labelnya pada antarmuka pengguna secara asinkronus, dengan kemampuan untuk membersihkan dan menghentikan penayangan tersebut berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya ada pengkondisian yang berfungsi untuk menampilkan gambar di atas video sesuai dengan ukuran dan posisi video, serta menangani proses asinkronus tertentu yang berkaitan dengan pengolahan gambar atau video, seperti menangkap data pada waktu tertentu atau menunggu suatu proses selesai. Selanjutnya, ada kode program untuk mengambil frame dari sebuah video melalui browser dengan menggunakan JavaScript. Selanjutnya, ada kode program untuk memulai streaming video dari webcam, melabeli untuk video, kemudian ada kode program untuk
inisialisasi bounding box menjadi kosong. Kemudian ada kode program untuk mengonversi respon JS atau JavaScript ke gambar OpenCV. Dilanjutkan dengan kode program membuat overlay transparan untuk bounding box. Kemudian kode program untuk gambar grayscale untuk deteksi wajah. Kemudian ada kode program untuk mendapatkan koordinat wilayah wajah. Kode program untuk mendapatkan bounding box wajah untuk overlay. Kemudian ada kode program untuk mengonversi overlay dari bounding box ke batch. Dan terakhir ini ada kode program untuk perbarui bounding box sehingga frame berikutnya mendapatkan overlay baru. Untuk kita mengetahui hasilnya, mari kita coba jalankan semua kode programnya. Ini adalah hasil yang pertama. Kita dapat menangkap gambar yang kemudian diproses dan akan muncul bounding box pada wilayah wajah yang terdeteksi. Nah, coba kita capture. Nah, hasil dari gambar yang tadi itu wilayah wajahnya terdeteksi ya. Jadi muncul si bounding box-nya ini. Kemudian yang kedua, nah di sini kita dapat mendeteksi wajah secara real time menggunakan video dari kamera webcam yang secara otomatis bounding box-nya ini muncul gitu ya, mengikuti wajah yang terdeteksi pada kamera webcam. Nah, di sini ini secara real time gitu ya, bounding box-nya mengikuti daerah wajah yang terdeteksi. Jika kita telah selesai mendeteksi wajah kita gitu ya menggunakan webcam, kita bisa menekannya di sini untuk memberhentikan demo ini. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, teknologi deteksi wajah menggunakan OpenCV dan Google Colab memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengolahan gambar dan video secara efektif dan efisien di era digital. Deteksi wajah memiliki peranan penting dalam bidang keamanan, pemantauan, dan otomatisasi. Dengan OpenCV sebagai alat utama untuk pengolahan citra dinamis real-time. Google Colab sebagai platform pengembangan juga memberikan dukungan yang diperlukan untuk pengujian dan implementasi aplikasi deteksi wajah. Dengan implementasi ini, proses penangkapan gambar dan video secara real-time dengan penandaan wajah yang terdeteksi menjadi lebih memungkinkan, menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai konteks penggunaan di era digital. Untuk sarannya, percobaan selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi deteksi wajah. Hal ini mencakup eksplorasi metode baru, pengoptimalan algoritma, dan penggunaan teknik yang lebih canggih. Selain itu, teknologi deteksi wajah ini juga diinginkan untuk diaplikasikan dalam berbagai bidang lain yang membutuhkan identifikasi wajah secara real-time, seperti keamanan, pengenalan objek, analisis emosi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dan penerapan teknologi ini di berbagai bidang diharapkan dapat menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam penggunaan deteksi wajah untuk keperluan praktis dan inovatif. Sekian pembahasan hasil UTS pengolahan citra digital dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.